Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di aula TK Baitul Muslim dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik, Dewan Guru TKIT Baitul Muslim yang menyempatkan waktunya di sini. Saya mau berbagi aksi nyata. Aksi nyata saya di 1.4. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan adanya kita di sini, duduknya kita di sini selalu terhitung menjadi amalan-amalan yang baik dan membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita di kehidupan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, yang pertama di sini saya mau memaparkan tentang aksi nyata saya di budaya positif di modul 1.4. Pertama-tama pasti perkenalan dulu ya Bu, benar ya? Pasti udah kenal lah, cantik banget. Profilnya Bu, fotonya ini saya ambil fotonya nggak tahu kapan, tahun kapan. Dan ini adalah salah satu foto favorit saya karena yang paling cantik di antara foto ya kayaknya yang ini aja. Udah Bu, next. Nah di sini saya akan memaparkan dengan budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kalau kita mendengar tentang budaya positif, pasti gugur-gugur yang ada di sini sudah terngiang, sudah pernah mendengar ataupun sedang mempelajari tentang budaya positif. Kira-kira sebelum saya memaparkan dengan budaya positif, ada yang mau berkomentar tentang budaya positif? Boleh Bu? Dengan Bu siapa? Nama saya Bu Hamidah. Kalau tentang budaya positif yang ada dalam pikiran saya adalah kebiasaan baik yang diterapkan di lembaga pendidikan. Misalnya terbiasa mengucapkan salam dan bersalaman. Kemudian ketika diberi sesuatu, misalnya diberi jajan, kita berbagi dengan teman. Ketika teman punya jajan lebih, diberikan kepada temannya. Kemudian dia akan mengucapkan terima kasih gitu. Kemudian kalau tidak sengaja membuat teman nangis atau sedih, misalnya ketika lari-lari kemudian ketabrak, dia cepat-cepat mengucapkan minta maaf, seperti itu. Oke, beri tepuk tangan dong buat Hamidah. Coba, kalau itu tadi menurut Bu Hamidah ya, keren, pokoknya bagus. Itulah budaya positif yang dipikirkan oleh Bu Hamidah. Coba kalau pemaparan saya seperti apa? Next Bu. Nih, di sini nanti kita mau belajar atau mengenal tentang budaya positif. Konsep budaya positif itu ada satu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan selanjutnya keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke budaya positif selanjutnya, kita yang pertama perubahan paradigma belajar. Next Bu. Nah, perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Menurut Dr. William Glasser ya Bu.
itu yang pertama, ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka memilih tidak melakukannya. Nah, itu menurut Dr. William Glasser itu ilusi mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata yang pertama Bu, sedikit saja, ilusi mengontrol murid. Kadang-kadang kita kalau sebagai guru ya, mengontrol murid itu, ayo nak duduk, nah, ayo nak ini gitu. Seolah itu kan sudah bagus ya Bu, kita mengarahkan anak untuk hal-hal yang positif. Tapi ternyata menurut Dr. William Glasser itu adalah salah satu awal perubahan belajar paradigma yang selama ini kita yakini. Seperti itu, ilusi mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua pengaturan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Next Bu. Masih lanjutannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tetapi pada dasarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas yang gagal. Pernah ya Bu kita merasakan seperti ini ya Bu? Malah sering kayaknya. Contohnya kalau kita lagi belajar, ada salah satu murid kita yang dia tidak mau belajar malah bermain. Pasti kita begini, nah ayo dong kita belajar, kasihan loh nanti ibumu di rumah. Saya pribadi seperti itu Bu, dulu seperti itu. Ketika membaca ini Bu, saya banyak-banyak istighfar. Ternyata seperti itu Bu, ya, seolah-olah dengan kritikan itu kita bisa mengubah karakter anak didik kita. Dan ternyata ketika kita membuat anak itu merasa bersalah, disitulah identitas mereka itu akan gagal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di sini kita sebagai orang dewasa harus mengubah sikap perilaku dan yang utama adalah mengubah cara pandang kita meski dengan pasti. Next Bu. Nah, di sini ada beberapa perubahan paradigma belajar yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu melalui stimulus respon. Nah, di sini stimulus respon diantaranya realitas kebutuhan kita sama. Biasanya kita menganggap seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat suatu kesalahan. Ketika anak itu datang terlambat, kita anggap salah. Ketika anak itu berantem, pasti kita langsung memvonis salah. Gitu ya Bu ya. Nah, itu melalui stimulus respon. Nah, kalau melalui teori kontrol, realitasnya tadi kalau stimulus respon itu kita memandangnya kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau teori kontrol ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya ibaratnya belajar dengan sungguh-sungguh. Datang sekolah itu niatannya belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi beda dengan kebutuhan yang didapat oleh Bu Hauro. Yang selanjutnya, setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kalau di stimulus respon tadi, semua orang itu melihatnya hal yang sama. Apa yang dia lihat, kita memandangnya sama. Tapi di situ melalui teori kontrol, orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Terus selanjutnya teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu kadang-kadang masih saya pribadi merasakan begini. Kalau ada yang anak berantem, anak terlambat, anak yang ini, itu salah. Suatu tindakan yang salah.
Tetapi kalau sesuai dengan teori kontrolnya, dia terlambat pasti punya tujuan, punya apa ya Bu? Alasan. Punya alasan, dan itu yang sering kita tidak pahami, kita tidak menanyakan dulu. Kenapa tadi terlambat? Kenapa tadi berantem? Seperti itu. Nah, itu nanti teorinya di apa ya? Poin selanjutnya. Next Bu. Nah, di sini biar tidak panas sesuai dengan apa ya? Cuaca hari ini ada game sebentar. Di sini saya punya kertas kosong. Pasti ibu-ibu di sini kan tadi ya membawa hal atau sesuatu yang sangat berharga. Yang di sini aja Bu, nggak usah yang di rumah. Yang di rumah ini aja dulu, lupakan sebentar. Di sini saya punya kertas, tolong tulis nama benda yang ada di sekitar ibu-ibu yang sekarang ibu-ibu bawa, yang dianggap itu paling berharga. Paling berharga. Biasa Bu. Pasti langsung ya Bu dipikir itu ada sesuatu yang berharga. Ada. Benda yang ada di sekitar ibu-ibu yang ibu-ibu bawa. Tapi benda punya sendiri loh ya. Ayo, sudah? Nah, kalau sudah boleh diremat boleh, dilipat boleh, kreasi ibu lah. Berharga kan ya? Iya boleh. Boleh digulung. Nah, kalau sudah, kayaknya sudah berpasang-pasangan boleh. Nanti yang Bu Hauro ngambil punya teman atau mempertahankan yang punya sendiri. Maksud ya Bu ya? Coba dipahami Bu. Nih, kepala tangan Anda, coba Bu dipahami dulu. Bisa ya Bu? Ya. Ya, boleh sekarang. Hitungan ketiga sudah mulai. 1, 2, tiga. Boleh dengan cara yang halus, boleh dengan cara sesuka hati lah, sesuka hati, sesuka hati. Boleh nggak aku bawa apa yang berharga? Kalau berbagi itu pahalanya boleh nggak? Nanti tak makan bakso gitu ya. Sudah ada yang berhasil? Sudah ada yang berhasil? Sudah ada yang berhasil? Ya. Ya. Sudah? Ya. Nah, sudah Bu? Sudah ada yang berhasil? Tidak. Coba dari game ini atau permainan ini, siapa yang mau apa ya Bu, mengambil hikmahnya atau ibrohnya dari permainan ini, dari game ini? Siapa? Bu Erna? Bu. Gimana Bu? Bu Ais, coba Bu Ais. Ini kan adalah yang berharga ya dari kita. Kok mau diambil yang nggak boleh? Jadi kita harus mempertahankan apa yang berharga dari diri kita. Sekuat tenaga. Walaupun tadi dia mau ngasih apa, jalan, tapi ya karena ini berharga. Berarti kan kita berarti jadi penasaran ya Bu. Kira-kira apa sih yang ditulis sama Bu Ais? Apa itu Bu? Apa Bu? Ketinggalan di cembaran mama. Ada yang sama dengan Bu Ais? Ada. Nah, kasih alasan selain Bu Ais, kenapa kok barang itu, kenapa kok benda itu menjadi apa ya, barang berharga yang ada di sini? Ini sama ini. Udah. Ini kebetulan jawabannya adalah sama, handphone atau HP. Menurut saya
Handphone ini sangat berharga bagi saya karena ini adalah alat komunikasi. Kalau saya lupa membawanya, nanti kalau ada wali murid yang menghubungi saya, memberitahu hari ini anaknya sakit atau izin dan sebagainya, saya tidak tahu. Dan alat komunikasi kepada wali murid tentang perkembangan anaknya, untuk melihat waktu juga, kemudian melihat informasi, melihat pembelajaran juga dari handphone juga bisa. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Ada lagi? Ada yang jawabannya beda? Beda. Beda apa Bu? Botol minum. Oh ya, beda saja. Iya, ini saya jawabnya botol minum karena botol minum ini sangat-sangat berharga bagi saya, apalagi di cuaca yang sangat panas seperti ini. Jadi kalau kita nggak bawa minum, kita pasti akan dehidrasi, kehausan. Karena pernah saya nggak bawa botol minum, saya bingung. Saya pakai gelas di dapur, ambil sedikit yang kecil, tapi nggak kerasa. Dan akhirnya saya bolak-balik di dapur, capek ya. Akhirnya besok lagi saya bawa botol minum, seperti itu. Itulah ya. Ketika kita memandang sama-sama bawa botol minum, pasti tujuannya itu berbeda. Sama-sama tadi pemegang yang ditulis itu adalah HP, pasti tujuannya berbeda. Iya. Terima kasih ibu-ibu, wah keren. Ada lagi kak? Ada lagi kak? Dunia? Bu Lala? Sama ya? Oke. Bu Holi Bapak? Tas. Apa itu alasannya kok kayaknya beda sendiri deh? Ada apanya itu ya tasnya ya? Kalau tas itu kan buat wadah barang berharga seperti HP, biasa ketinggalan, buat wadah bekal, buat wadah laptop. Jadi kalau tas itu ya berharga, benda ribet. Terima kasih. Ketika saya dapat game ini, yang saya lakukan adalah yang pertama saya ambil dan saya tulis adalah, nggak ada kayak yang jawaban tadi, kacamata. Iya, kenapa? Kalau saya ada HP tanpa ada kacamata, nggak ada kacamata, saya tidak bisa baca. Jadinya HP-nya ya cuma gini-gini aja. Tadi kayaknya belum set gitu kalau tidak ada kacamata. Tadi yang saya tulis dan saya pikirkan adalah kacamata. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman atau ancaman, serta karena melakukannya itu diberikan hadiah. Nah, kita masih sering seperti itu nggak Bu? Masih pernah nggak Bu? Kita mulai istighfar ya Bu, astagfirullahaladzim. Gak hanya dengan anak didik ya Bu, di anak biologis kita aja di rumah masih seperti itu kadang-kadang ya Bu. Mudah-mudahan setelah kita membaca ini berulang-ulang kali, mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam menerapkan apapun itu kedisiplinan dan dengan tidak menakut-nakuti ataupun dengan ancaman. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mau berubah. Yang selanjutnya, dan dengan tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah memberi contoh atau memberi keteladanan tentang kedisiplinan positif. Ketika kita menyuruh anaknya disiplin, berarti kita sebagai guru adalah disiplin dulu, ya, sebagai contoh. Dan seperti ini, dengan tidak menakut-nakuti ataupun memberi ancaman, kita menumbuhkan disiplin positif itu mulai dari dalam dirinya, dari diri anak-anak.
dari motivasi intrinsik. Dan mudah-mudahan anak-anak kita melakukan disiplin positif itu tanpa ada rasa karena takut sama bu guru. Akhirnya hanya melakukan disiplin positif itu di lingkungan sekolah, tapi tidak di luar lingkungan sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Next Bu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di antaranya satu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan seperti yang di atas tadi ya Bu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mudah-mudahan. Dan yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti semuanya hafal. Coba sambil bernyanyi sih Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Dan visi misi sekolah kita sebagian ada di sini. Masih ingat dengan visi misi sekolah kita, lembaga kita? Masih. Gimana Bu? TKIT Baitul Muslim. religius, kreatif, mandiri, bernalar kritis, berakhlak luhur karimah. Iya, itu adalah visi lembaga kita. Dan mudah-mudahan semua bisa tercapai dengan misi-misi yang telah dilakukan oleh warga sekolah TK Baitul Muslim. Next Bu. Dan selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada dua. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, biasanya ini adalah apa ya Bu? Pemula. Seperti ketika anak-anak itu, ayo nak kita baris, ayo nak kita belajar sholat, biar nanti dapat pahala, biar nanti dicatat sama malaikat rokib, biar nanti dapat bintang dari bu guru. Ya, itu adalah masih motivasi ekstrinsik yang timbul dari dorongan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi selanjutnya yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi yang hadir dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya akan bermanfaat untuk mereka dan orang lain. Dan tugas kita sebagai guru adalah membantu membangun motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri anak-anak agar tumbuh dan bermanfaat untuk anak-anak dan orang lain. Berat ya Bu tugasnya, tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan itu kita kerjakan dengan ikhlas. Selanjutnya Bu. Nah, di sini selanjutnya budaya positif selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan seperti, coba sih Bu Nia bacain yang poin pertama itu apa Bu? Seperti, kelihatan nggak Bu dari sini? Oh, habis suaranya. Bu Lala coba Bu. kelihatan nggak Bu?
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, makanan, rumah, dan kesehatan. Terima kasih. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan, yaitu ini, kebutuhan hidup. Kayak Bu Erna tadi, ketika tidak membawa minum, takutnya dehidrasi, takutnya haus, dan itu manusiawi sekali dan harus, karena kita sebagai manusia itu harus menjaga kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power, kebutuhan untuk dianggap, diakui, dan dihormati. Nah, yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, memiliki pilihan, dan bisa mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, mencari kesenangan bermain. Nah, di sini kita sebagai guru lagi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini adalah anak didik kita. Dan di sini juga ketika seorang guru belum bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, diantaranya kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Biasanya anak-anak yang seperti ini dia itu membuat kayak ulah gitu ya. Itu karena di sini kesenangan, Bu. Dia senang dengan jahilin teman, senang dengan membuat onar, karena dia merasa ketika dengan cara itu mereka itu akan diperhatikan. Betul sekali. Selanjutnya, Bu. 5 posisi kontrol. Nah, berbagai pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam mengelola perilaku dan menerapkan kedisiplinan di kelas. Dan adapun 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum. Kayaknya kalau kita ngomong hukum gitu keras banget ya, Bu. Sebagai penghukum secara fisik maupun verbal. Selanjutnya sebagai penghukum. Coba ada yang terlintas nggak, Bu? Kita itu sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum itu yang seperti apa sih? Gimana, Bu? Bu Risma? Contohnya misalnya anak terlambat itu ya, Bu. Kadang kan kita habis dari sudah masuk kelas, ternyata ada yang terlambat. Nah, mungkin seperti itu sama gurunya langsung, ayo nak, ini baru sendiri. Itu kan termasuk hukuman kayak, Bu. Ya itu kan hukuman fisik ataupun verbal. Iya. Suruh baru sendiri atau ayo ini nanti yang datanya terlambat nggak boleh ikut belajar gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Risma, tepuk tangan dong. Iya, Bu. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini dia akan merasakan apa ya, Bu? Iya enggak sih? Iya. Kita sebagai guru tidak mencari ini dulu, kabarin dulu. Kamu tadi terlambat kenapa? Nah, gitu kan ya seharusnya, biar kita tahu kenapa tadi kok bisa terlambat gitu. Biasanya kalau dengan fisik, contohnya ada, Bu, ketika dia terlambat, suruh maju walaupun dia itu hukumannya bagus, suruh hafalan, suruh apa. Ketika dia belum hafal, apakah dia tidak akan malu? Ya enggak sih? Iya. Nah, kadang-kadang kita secara tidak sengaja atau tidak sadar masih melakukan itu kepada murid kita. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita bukan sebagai penghukum, sebagai guru yang penghukum. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya suaranya itu lembut. Ya Allah, nak, jangan gitu sih. Kan nanti Bu Guru ditegur sama kepala sekolah. Nah, meskipun itu Bu, kayaknya halus, tapi ternyata setelah mempelajari ini tentang budaya positif ini, berarti kemarin
saya masih salah. Ternyata begitu. Ternyata masih salah gitu. Nanti apa yang kita harus lakukan? Nanti di selanjutnya. Nah, biasanya membuat merasa bersalah itu anak-anak mereka itu akan berubah, Bu. Tapi dia itu walaupun berubah tapi masih terngiang, oh aku tuh salah toh, oh aku tuh gitu loh. Masih ada rasa penyesalan dan akhirnya dia merasa benar-benar bersalah banget. Dan akhirnya dia tuh jadi anak yang kurang percaya diri. Iya. Selanjutnya, sebagai teman, berupaya mengontrol murid melalui persuasi dan tidak menyakiti murid. Nah, kalau guru TK pasti seperti ini, Bu ya. Kita melakukan apapun itu, kita memposisikan diri itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Nah, di sini biasanya ketika kita sudah punya kebijakan, sudah mempunyai kesepakatan, dan ada anak yang dia tidak memenuhi peraturan itu, kita berulang-ulang mengingatkan tentang peraturan itu. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Kita sebagai guru itu sebagai pemantau. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah sebenarnya kriteria posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru, sebagai manajer. Guru berbuat bersama murid dan membantu murid untuk mencari solusi atas permasalahan sendiri. Contohnya tadi, ketika ada anak yang terlambat, kita kabarin dulu, Bu, kenapa tadi terlambat? Ketika anak itu membuang sampah sembarangan, kita tanyakan dulu, kita cari solusinya bareng-bareng. Tidak hanya, ayo buang sampah. Nah, tapi gimana caranya? Atau ketika dia bangun kesiangan, kenapa kok tadi bangun siang sampai terlambat? Misalnya gitu. Nonton TV, Bu. Nah, kita menawarkan solusi apa yang membuat dia itu bisa berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Nah, itu adalah sebagai manajer, posisi kontrol yang ideal. Dan untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan guru kelas dan murid melalui kegiatan curah pendapat. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas sepertinya ketika kita mau memulai pembelajaran, memulai kegiatan, itu kita usahakan dibuat kesepakatan dulu, ya Bu ya, dibuat kesepakatan kelas dulu. Setelah membaca ini, Bu, kira-kira apa sih menurut ibu-ibu tentang keyakinan kelas yang ibu-ibu pahami? Adakah? Dari setelah kita membaca bareng-bareng, apa sih itu keyakinan kelas menurut ibu yang ibu pahami? Ada Bu? Bu Erna? Bu Risma? Silakan Bu. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara murid dan guru untuk membuat kesepakatan bersama di dalam kelas agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan efektif. Oke. Iya, terima kasih, benar sekali. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bareng. Biasanya kalau dulu kita kan membuat kesepakatan hanya kita sendiri ya Bu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bareng bersama murid. Curah pendapat. Mau seperti apa kelas kita? Maunya kita itu seperti apa loh kelas kita itu? Biasanya anak-anak kalau kelas saya ya Bu ya, itu maunya kelas yang seperti apa? Bersih Bu. Nah,
Terus apalagi sayang temanku, biasanya seperti itu ya. Ketika itu sudah terlaksana di kelas, mudah-mudahan suasana pembelajaran itu pun akan kondusif, yang dikatakan oleh Bu Risma tadi benar, kondusif, dan anak-anak itu pembelajarannya dirasakan itu nyaman, aman. Nah, itu adalah kita lalui dengan keyakinan kelas. Nah, kita belajar di sini membuat keyakinan kelas dengan cara curah pendapat. Ketika anak-anak itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas, mereka itu akan bangga. Mereka itu akan merasakan, oh, ini kesepakatan yang sudah saya buat, yang saya sudah buat bersama teman dan bu guru, dan saya harus melakukannya, harus memenuhinya. Nah, dan kita berusaha setiap kegiatan, seperti saya tadi bilang, setiap pembelajaran dan setiap kegiatan kita awali dengan pembuatan kesepakatan. Nah, di sini jelas keyakinan kelas yang sudah kita buat itu akan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Ketika sekolah itu sudah menerapkan budaya positif dengan baik, mudah-mudahan apa yang kita inginkan di lembaga ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu secara pelan dan pasti itu akan terwujud, dan itu pastinya diberi contoh atau diteladani oleh guru dulu baru ke anak-anak. Next, Bu. Nah, di sini segitiga restitusi. Apa sih itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Saat itu, Bu. Kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, insya Allah setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang atau guru mempunyai kontrol penghukum. Nah, kita lakukan itu dengan segitiga restitusi. Next, Bu. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu? Suatu tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan atau suatu tujuan. Tujuan yang pasti gitu ya, Bu, validasi tindakan yang salah itu, yaitu biasanya kita mencari atau mengerjakan atau melakukan segitiga restitusi itu, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa loh melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya guru akan menggunakan kata-kata seperti ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu tahapannya menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Nah, di sini menanyakan keyakinan ini mengharapkan, yang kita harapkan pun agar anak tersebut, murid tersebut mempunyai motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri. Nah, biasanya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu akan menjadi seperti apa? Nah, biasanya kita melakukan tahapan restitusi itu dalam menanyakan keyakinan.
kita menggunakan kata-kata seperti ini. Nanti saya kasih video tahapan restitusi saya yang saya buat kemarin ketika menindaklanjuti suatu kasus. Lanjutnya Bu, next. Nah, penguatan. Nah, penguatan ini saya harap dalam penerapan program budaya positif, hendaknya seorang guru harus menjadi teladan dalam penerapan disiplin positif dan harus memiliki kepribadian yang baik dan mempunyai motivasi secara intrinsik, juga menjadi guru yang profesional dan sosial yang baik kepada murid juga semua warga sekolah. Karena guru yang ideal itu adalah sebagai manajer yang berbuat bersama murid agar murid bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Coba Bu ke yang atas tadi Bu, yang atas Bu. Nah, dari sini Bu-ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bu? Yang bagian mana? Ada? Adakah? Atau lanjut ke video saya Bu ya? Bentar Bu. Di ini Bu, di sini ada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan budaya positif. Itu udah dimulai. Tiga restitusi yang saya lakukan untuk melakukan tindakan atau tahapan restitusi dalam 2 kasus. Ini adalah langkah-langkah restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas, Itu kan besar, kok kecil. validasi tindakan. Next Bu, pelan-pelan Bu. Ini oke. Menanyakan keyakinan. Nah ini skenario kasus 1. Di sini kasus satunya kemarin saya melakukan tahapan restitusinya tentang Kais tidak terima dengan karena diganggu Alga ketika lagi bermain dan akhirnya mereka berantem. Nah ini skenarionya kasus 1. Coba Bu digedein Bu. Nggak kedengeran ya? Masih banyak apa ya Bu? Masih banyak harus yang diperbaiki sih dari kasus ini yang saya lakukan dengan tahapan restitusinya. Ini menanyakan menstabilkan identitas sudah ya tadi yang pertama. Bahwasanya ada kata-kata manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini Mbak Kais mau yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan menanyakan lagi tentang kesepakatan kelas kita itu apa dan mau seperti apa Mbak Kaisnya ke depannya. Nah, Bu. Nah, itu tadi kasus yang pertama. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Itu tadi ketika ada
ketika ada anak yang berantem, biasanya kita langsung itu apa ya Bu? Melihat langsung ini. Itu adalah perbuatan yang salah gitu ya. Ketika kita tidak mau menggunakan tahapan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Tapi ketika kita sudah melakukan dengan tahapan segitiga restitusi, anak itu akan mengingat lagi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan itu menjadi tolak ukur ketika dia akan berubah dari hal yang negatif menuju hal yang baik gitu. Tanpa kita mengajari, tanpa kita sebagai penghukum, tapi kita menggunakan tahapan restitusi itu biasanya lebih mengena kepada murid kita. Nah, untuk skenario yang kasus 2, yaitu Hasna tidak mengikuti kegiatan flip time bersama sebelum masuk kelas setelah jam istirahat. Boleh Bu? Nah, dia menanyakan kabar. Ini masih pembukaan. Ini sudah mulai menstabilkan identitas. Nih. Kita membuat anak itu apa ya Bu? Dia benar salah, cuman kita tidak langsung membuat anak itu langsung down gitu, langsung drop gitu loh, langsung turun gitu. Kita menstabilkan dulu. Manusia itu pernah loh berbuat salah, Bu Guru juga gitu. Dan menawarkan solusi apa, yang seperti apa yang mau diinginkan. Nah, ini setelah memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini menanamkan nilai-nilai kebajikan. Di sini biasanya kita lebih mudah untuk memberikan apa ya Bu, keyakinan-keyakinan ketika anak itu sudah mau bercerita. Kita menstabilkan identitasnya dulu, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kalau kita kan langsung jelek gitu ya, apa yang kita lakukan ketika anak itu berantem? Langsung menyalahkan ya Bu? Iya, tanpa kita menstabilkan dulu identitasnya, tanpa kita memvalidasi atau mencari akar permasalahan itu tadi, dan langsung memberi petuah-petuah. Biasanya kalau anak-anak itu sebenarnya ketimbang dikasih petuah, ya nggak sih? Dia itu senang diajak ngobrol dulu, maunya seperti apa, biasanya seperti itu. Itu bisa kita terapkan. Dari video tadi, kira-kira apa yang bisa diambil Bu? Atau ada umpan balikkah dari ibu-ibu semua? Apa Bu Hamidah? Terutama untuk kasus yang pertama tentang Kais tadi yang merasa terganggu, kemudian berantem dengan Algan. Saya terus terang bukan guru yang sabar banget ya Bu ya. Ya kadang kesabarannya di luar batas ya, di luar batas. Kesabarannya ya ada sedikit berat tisu ya.
Jadi ketika anak berantem itu, kalau ibu tadi kan di situ ditanyakan dulu, ini kayaknya kalau saya ketika anak berantem ya langsung menanyakan masalahnya kenapa. Kemudian ada kedua anak ini dihadap-hadapkan. Iya, ditanya apa permasalahannya, kenapa kok bisa misalnya menginju atau mungkin nyubit atau mencakar ya gitu. Di kedua anak ini dihadapkan, maksudnya bareng gitu loh. Persoalannya apa? Jadi kalau saya tipenya bukan yang ini kan kayaknya di luar kelas, setelah kejadian kemudian ditanyakan. Kalau model saya kan mereka dudukkan bareng, ditanya apa masalahnya, kenapa, kemudian saling memaafkan. Sebenarnya yang betul yang seperti apa gitu. Apakah seperti ini ataukah dua-duanya didudukan bersama, ditanya permasalahannya, kemudian saling memaafkan ya gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Hamidah, baik sekali, bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya bukan pertanyaan sih Bu, karena saya juga menjawabnya masih belajar gitu ya. Kalau tadi kasus tadi kan di situ kalau ibu-ibu mendengarkan jelas gitu ya di situ, karena videonya suaranya agak pelan, itu ada kata-kata begini. Tadi Bu Guru dengar dari teman-teman gitu kan ya. Ketika ada suatu permasalahan, pasti kan kita kadang-kadang nggak langsung lihat Bu permasalahan itu ya. Nah, yang saya alami itu adalah ketika kejadiannya di luar kelas dan saya mendengarnya itu dari teman-teman, Bu, itu ada yang berantem gitu. Saya tidak langsung melihatnya. Tapi kalau ketika walaupun kita tadi kata Bu Hamidah ada anak yang kita tahu gitu ya berantem di depan kita gitu, ya kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Karena tadi di situ ada kebutuhan, masih ingat kan Bu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu ya. Di antaranya adalah kesenangan gitu. Kesenangan tadi di situ dijelaskan bahwasanya anak itu membuat ulah, mengganggu teman, itu adalah bentuk kesenangan dia. Bentuk kesenangan dia ingin diperhatikan, tapi dengan cara yang seperti itu, gitu. Benar Bu Ape tadi langsung menanya apa tadi, menghadapkan, saling berminta maaf gitu ya. Tapi kita tidak tahu Bu, alasannya apa itu tadi berantem itu tidak tahu. Dan itu tahapan segitiga restitusinya hanya 1 atau 2 yang dilaksanakan. Ketika 3-tiganya itu dilaksanakan, mudah-mudahan keyakinan kelasnya itu nanti masuk gitu ya Bu ya. Ketika menanyakan tadi yang tahapan terakhir itu kan menanyakan keyakinan ya, kita mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah ada. Terus yang memvalidasi tindakan yang salah, kita tidak hanya menyalahkan Bu, tapi langsung membantu anak itu atau yang berantem tadi itu mencari solusi. Seperti apa yang mereka inginkan dalam ketika dia sudah melakukan kesalahan itu apa yang mereka mau lakukan gitu. Terus menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai guru harus benar-benar menerapkan menstabilkan identitas itu, bahwasanya nggak apa-apa loh berantem itu, memang nggak apa-apa. Manusia itu juga nggak harus, manusia itu pasti berbuat salah. Namanya juga manusia ya Bu. Bu Guru juga walaupun jadi Bu Guru pernah loh mau berbuat salah. Bu Guru juga harus yang benar gitu. Pasti dulu-dulunya pernah berbuat salah. Tapi dengan berbuat salah tadi, setelah kita memvalidasi tindakan, kita tahu akar permasalahannya apa, terus solusi yang mau diambil itu seperti apa gitu. Terus baru menanyakan keyakinan kelas. Dengan menanyakan keyakinan kelas itu kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu dari anak tadi yang sudah kita sepakati di kelas kita masing-masing gitu ya. Itu akan timbul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, tidak lagi motivasinya itu dari luar, tidak hanya karena penghargaan. Nanti kalau nggak berantem Bu Guru kasih hadiah. Siapa yang hari ini membuang sampah, nanti Bu Guru kasih bintang. Bukan hal yang seperti itu lagi gitu. Kita menginginkan anak-anak itu
motivasinya atau keyakinannya itu muncul dari dalam diri kita, dari diri anak, dari motivasi intrinsik itu, Bu. Mungkin ada lagi, Bu, yang dari video itu? Ada lagi, Bu? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dari budaya positif itu ya, Bu. Yang pertama tadi masih ingat, Bu, apa, Bu? Apa, Bu? Coba diulas sekali lagi, Bu. Dari awal poin-poinnya aja, Bu Haurah. Yang 5 yang budaya positif, Bu. Yang pertama adalah budaya positif itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Dan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sebagai penguatan aja, Bu, diulang, Bu, penguatannya aja, Bu. Sebagai penutup penguatan buat saya pribadi, ini saya memposisikan seperti ini. Dalam menerapkan program budaya positif, hendaknya seorang guru saya, ini maksudnya saya harus menjadi teladan dan penerapan disiplin positif dalam penerapan disiplin positif. Dan saya harus memiliki motivasi secara intrinsik. Dan saya juga harus menjadi guru yang profesional. Dan saya juga harus menjadi guru yang sosialnya baik, tidak hanya kepada murid, juga semua warga sekolah. Warga sekolah itu tahu ya, Bu, ya, nggak hanya guru dan murid, tapi ada kepala sekolah, ada yang kalau di sekolah kita kan satpam, ada tukang yang pembersih lingkungan, ada juga ibu kantin. Dan saya juga harus menjadi guru yang ideal. Seperti apa itu? Sebagai manajer yang berbuat bersama murid. Tidak hanya kita aja yang membuat kesepakatan, tapi kita harus belajar bersama murid, agar murid bertanggung jawab dengan apa yang harus berakhlakul karimah. Ketika akhlaknya bagus, insya Allah dimanapun dia diterima dan menjadi orang-orang yang berguna bagi sesamanya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru hebat semua. Mungkin itu aja. Kalau ada salahnya itu murni dari saya sebagai manusia, karena manusia itu tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan dosa. Dan kalau ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.